Dayak Ngaju secara turun-temurun telah menempati kawasan hutan gambut sepanjang Sungai Kapuas. Mereka memanfaatkan sumber-sumber alam gambut untuk kehidupan mereka secara lestari, mulai dari kebun rotan, kebun karet, bercocok tanam padi sawah, mencari ikan, hingga berburu hewan. Namun, keserasian tersebut terusik dengan kehadiran mega proyek pengembangan lahan gambut atau PLG sejuta hektar pada tahun 95 sampai 98. Pembukaan lahan melalui penebangan, pembongkaran gambut-gambut tebal, dan penggusuran kebun rotan telah menyebabkan 400.000 hektar hutan hujan tropis menjadi terluka. Pembangunan kanal sepanjang 187 km di lokasi PLG membuat lahan gambut kehilangan kemampuannya untuk menampung air pada musim hujan, sehingga mempercepat terjadinya kekeringan pada saat kemarau dan menjadikan lahan gambut mudah terbakar. Kalau sebelum PLG, daerah sini kan masih hutan semua. Semua penuh dengan kayu-kayu. Nah, begitu PLG masuk, ya kelihatannya seperti ini, terbakar hampir setiap tahun ada kemarau itu. Semua tinggal semak belukar seperti ini. Pembukaan lahan gambut yang semula sangat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat justru berbuah malapetaka. Setelah kegagalan PLG 1 juta hektar, serta tingginya tingkat emisi karbon akibat dari kerusakan gambut, pemerintah pusat berupaya untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan lahan ex-PLG. Inisiatif rehabilitasi ini telah menarik perhatian banyak konservasionis. Namun, inisiatif ini justru menambah keresahan masyarakat karena ruang mereka untuk mencari penghidupan semakin terbatas atas nama konservasi. Setiap tahun masyarakat Desa Katunjung ini semakin banyak yayasan masuk, semakin miskin. Karena apa? Dulu ada 10 tempat bekerja, sekarang ada 5. Jadi tinggal sedikit. Kalau sudah kewasan mereka, kami tidak berani bekerja, Pak. Itu sebabnya. Belum berhenti di situ. Menurut laporan resmi Yayasan Petak Danum dan Sawit Watch, sekitar Desember 2006, ditemukan data sebanyak 13 perusahaan yang telah mengantongi izin kebun sawit di ex-PLG dengan luas total kurang lebih 317.000 hektar. Hadirnya perusahaan-perusahaan itu telah mencemari sungai dan merampas tanah rakyat. Kalau menurut saya itu mereka itu seperti mencuri, jadi keberatan untuk saya. Karena izin-izin mereka itu tidak ada yang melalui saya, bahwa mereka minta hutan untuk sawit, mereka melalui izin pemerintah. Tapi saya tidak bersedia menyerah untuk mereka.
Pada tahun 2008, kawasan ex-PLG dijadikan sebagai lokasi proyek percontohan REDD, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia untuk mengantisipasi perubahan iklim. Proyek tersebut bernama Kalimantan Forest Climate Partnership atau KFCP. KFCP itu masuknya tahun 2010 kemarin, itu pada bulan Agustus. Ada sosialisasi, waktu itu mereka menyampaikan tentang tujuan dari KFCP itu sendiri, yaitu pertama-tama untuk konservasi hutan gitu ya. Terus tanah-tanah yang gondol itu harus ditanami kembali. KFCP perkembangannya pertama, kalau memang yang sudah program masuk itu adalah reforestasi, kemudian fire management juga ada. Mereka melalui fire management penyadaran kalau reforestasi itu sudah melakukan penanaman sebanyak 25 hektar di Blok C2. Kalau menurut saya seperti KFCP, saya belum tahu apakah itu baik, apakah itu tidak. Karena apa? Setiap sosialisasi masyarakat bermohon supaya bisa memberikan bibit karet ataupun kebun karet. Tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Jadi untuk ke depan kita berharap ya pada Kalau ibu mau programnya masuk di sini, silakan. Cuman yang kami minta pertama sesuai dengan usulan masyarakat, bibit karet bibit yaitu ya itu. Kemudian percetakan persabahan. Ibu Yanti mengatakan apa itu lokasi baru atau yang lama? Itu lokasinya baru. Nah, kalau lokasi baru harus ada izin dari kehutanan. Saya katakan yang punya hak adalah masyarakat, bukan kehutanan, gitu. Karena ini demi kepentingan masyarakat, bukan per kelompok atau per orang, gitu. Nah, kalau persediaan atau percetakan sawah itu sudah ada, kemungkinan masyarakat itu ya sejahtera gitu ya, karena mereka tidak perlu keluar duit untuk beli beras, beli apa. Jadi usaha sampingan yang lain tuh mungkin bisa menutupi gitu. Program daripada KFCP itu menurut saya itu memang bagus karena mereka ingin merehabilitasi lahan yang ada sekarang, tetapi masyarakat kita di sini hanya menginginkan skema daripada program yang mereka bawa itu yang dari skema tanah negara itu dirubah menjadi skema tanah adat. Program reforestasi KFCP, seperti program-program konservasi yang datang sebelumnya, masih belum menyentuh sisi ekonomi masyarakat, bahkan belum juga memastikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alamnya. Tekin kurang hitung aku bar itu kayak itu per kilo boleh tak bagi dua itu kayak A B C D E itu D Kehancuran sumber daya alam gambut, sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal tidak lantas menyebabkan mereka kehilangan semangat. Sekelompok anak muda yang menjadi korban PLG 1 juta hektar berkumpul untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alamnya. Awal mulanya Yayasan Petak Danu masuk membawa sebuah program tentang penanaman rutan
dan juga karet. Setelah itu tahun 2010 juga Yayasan Petak Danum masuk lagi ke desa kami, yaitu memfasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif. Ide pemetaan ini memang banyak wilayah yang dari Mentangai Hulu ke atas memang asalnya, karena ya berkaitan dengan tadi ada proyek KFCP yang ada di sana gitu lah. Banyak ketakutan masyarakat kalau nanti proyek itu jadi, tanah mereka seperti apa nantinya, apakah akan hilang atau masih ada tapi bisa dimanfaatkan, bisa diambil atau bagaimana. Ini juga menjadi trauma masa lalu mereka ketika itu kawasan itu sebenarnya dulu kan kawasan konservasi yang akses di dalamnya sangat dibatasi ketika itu kan. Nah, trauma masa lalu ini yang menjadi penyebabnya. Ini kemarin masyarakat Mentangai Hulu meminta dampingan kepada Yayasan Petak Danum untuk memfasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif. YPD cuman memfasilitasi seperti GPS, dan mereka juga bersuadaya ini dari masyarakat bahwa mereka memang betul-betul menginginkan sebuah peta sebagai dokumen desa yang untuknya menghindari konflik dari luar maupun dari dalam. Contohnya misalnya ada perusahaan sawit mau masuk, jadi kalau memang daerah tersebut masuk kawasan punya Mentangai Hulu, mereka harus negosiasi dengan Mentangai Hulu. Jadi Mentangai Hulu terima atau tidak. Jadi mereka bukan langsung masuk. Kami juga bersama dengan masyarakat itu membuat namanya peraturan desa yang mengesahkan peta ini. Draft awal secara swadaya sudah dibuat dengan masyarakat. Kita sudah menghasilkan draftnya, tinggal dikonsultasikan ke Kabak Hukum atau kepada pemerintah untuk bisa dijadikan produk hukum. Intinya peta tersebut bisa disahkan. Kedepannya juga dengan adanya peta itu adalah sebagai sebuah dokumen desa, sehingga baik dari pihak luar maupun pihak dalam yang ingin melakukan aktivitas baik itu di wilayah Sungai Mentangai atau di daerah pemukiman bisa melakukan negosiasi. Harapan kami adalah masyarakat punya kedaulatan atas ruang kelola mereka atau ruang hidup mereka, dan mereka juga mempunyai posisi yang kuat dalam arti untuk mempertahankan sumber daya alam mereka, kemudian dalam arti melakukan negosiasi yang jelas, kemudian mereka punya produk hukum yang bisa melindungi semua akses produksi mereka. Menurunnya fungsi hutan kawasan XPLG berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Tetapi mereka tidak tinggal diam begitu saja. Usaha rotan dan karet yang dulunya menjadi primadona kembali digiatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Mayoritas di sini untuk penghidupan masyarakat, khususnya di Das Kapuas, itu kebanyakan rotan dengan karet saja. Kalau yang lain, tanaman lain, bukan tidak ada manfaat, sebetulnya semua ada manfaat. Kalau karet kan, kalau dia sudah bisa dipanenkan setiap hari bisa menghasilkan uang. Kemudian rotan juga gitu. Sebenarnya kita itu lebih pada menanam yang bernilai ekonomis. Karena dasarnya begini, kita tidak mau menanam tanaman keras, tapi akhirnya mau dipotong juga.
Tapi kalau karet itu masih bernilai ekonomis, bisa menghasilkan uang, bisa diambil getahnya atau apa. Paling tidak ya memberikan kemapanan dulu kepada masyarakat bahwa secara ekonomi dia sudah miliki untuk bertahan hidup. Sekarang kita kembali, kita hutankan kembali yang lain gitu loh. Karena pangan kita sudah bisa untuk bertahan 1 tahun misalnya. Peningkatan kemampuan petani dan pengrajin dalam mengelola sumber daya rotan juga terus dilakukan sebagai salah satu upaya pengembangan sistem ekonomi lokal. Memang sih sebelum YPD pendampingan kayak pengrajin rutan mereka sudah memang dari dulu kerja rutan. Tapi kita juga ini berinisiatif kemarin untuk melakukan pelatihan motifnya agar lebih bagus motifnya gimana. Dan juga ini ada studi banding ke Kaltim ya. Kita mau ada donatur yang membantu untuk kegiatan program kerajinan rotan. Jadi yang difasilitasi oleh YPD rencananya ke depan gitu kan. Jadi ibu-ibu ini tidak susah nanti kan. Walaupun mereka nggak punya apa-apa, kita bisa beli misal dari bahan mentahnya sampai dijadikan gini. Ya rencananya seperti itu YPD. Saat ini pengrajin rotan sepanjang Sungai Kapuas telah tergabung dalam jaringan Craft Kalimantan yang membantu pengrajin dari berbagai daerah di Kalimantan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kerajinan mereka sebelum memasuki pasar nasional maupun internasional dengan merek dagang Borneo Chic. Kearifan masyarakat dalam menjaga hutan tidak perlu diragukan. Pengakuan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka, serta penghidupan yang layak adalah 2 hal penting sebelum konservasi dilakukan.